Nunggu dipotong bisa. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Cak Kiem di channel Cak Kiem Official. Oke, sekarang seperti kata-kata kemarin kita akan ke Gunung Tidar. Nah, di Taman Raya Gunung Tidar. Ini sudah sampai di lokasinya. Ini pintu masuk ya. Nah, sekarang kita akan mendaki di Gunung Tidar bersama dengan kameramen saya, kameramen Rania. Ya, sekarang kita akan mulai mendaki. Di mana Gunung Tidar ini ada CCTV ya. Di mana Gunung Tidar ini adalah cagar alam. Cagar alam ya bu kata-katanya. Hutan yang ada di tengah-tengah kota. Di Gunung Tidar ini banyak primata ya, banyak kera-kera seperti itu. Keranya di video. Nah, banyak kera. Ayo, gas yuk, monggo. Lebu sih. Ya. Oke, dua. Oke. Buat serang. Maklum. Keren ya. Oh sih, masih anu sih. Hah? Tutup terus itu. Oh sih itu. Ya teman-teman, untuk masuk ke cagar alam Gunung Tidar ini, jika kalian masih warga negara Indonesia ya, itu membayarnya 5.000 ya. Tapi kalau kalian sudah orang Malaysia, orang Singapura itu 10.000 akan mendapatkan loket seperti ini. Di sini banyak sekali primata-primata ya, masih liar juga. Tadi ada video yang tidak sempat ke video mungkin karena diganggu oleh ketek liar. Sajane mau pas Ini apa ini? harusnya pas apa sih? Ono peraturan kayak? Pas keganggu mau kayak. Iya peraturan mau kayak apa sih? Burung mau peraturan bareng. Ya, tadi ada peraturan, jika ke sini baca sendiri ya. Karena kami tidak sempat membaca karena ada kera. Ya. Mendaki di Gunung Tidar itu enaknya ada tangganya ya. Hitung dari sini. Nggak usah. Ya, Gunung Tidar ini terletak di tengah-tengah kota Magelang, tidak tengah persis ya, intinya tengah, berarti tidak di pinggir maksudnya itu. Dan di sini itu biasanya ramai, banyak peziarah karena di sini adalah apa sih nih, petilasan itu tempat yang pernah disinggahi oleh Syekh Syekh Subakir yang pernah apa sih membabat tanah Jawa ya. Ini ada seperti makam. Masih asri rimbun ya. Kayaknya lebih pirang meter wis saya. Duduk lagi. Panjang makam sebetulnya. Iya sih. Ya ampun sing ngene. Iya. Ya teman-teman, sekilas info. Jadi di
Gunung Tidar ini pernah terjadi yaitu peristiwa bersejarah pejuang Magelang, yaitu peristiwa pengibaran bendera merah putih yang terjadi pada tanggal 25 September 1945. Ada tugunya di samping pecinan, dan di sini juga ada gambar dari apa sih? Gunung Tidar tempo dulu sebelum banyaknya pohon. Jadi Gunung Tidar itu seperti itu ya. Mungkin bisa dilihat di Google ya, dimana gambar ini diambil pada 30 Agustus tahun 1920. Jadi fotonya masih hitam putih, belum sebagus sekarang. Ya, banyak makam-makam ya di samping tangga ini. Entah itu makam siapa. Ini ada makam, tadi ada makam dari orang Cina. Mungkin kita skip aja biar sampai atas ya. Ini nggak tahu perjalanannya berapa menit. Ya di video tuh. Ya nih teman-teman, di sini jika kalian merokok, putungnya itu harus mati agar tidak terjadi kebakaran hutan. Karena ini Magelang itu hutannya mungkin cuma ini. Tidak seperti Sumatera, Kalimantan yang hutannya masih lebar ya. Itu pun sudah dibuat menjadi kelapa sawit. Aku nasibnya sekarang gimana? kurung kabar tuh. Oh ya, bukan kabar sih. Apa? Lihat story nih temen. Iku sing Kalimantan rawan wis anek peringatan kebakaran hutan. Ada berapa titik ya? 30 berapa ribu atau piro lah. Rawan kebakaran hutan. Tuh teman-teman, Indonesia itu dulu pernah terkenal sebagai paru-parunya dunia. Jadi mari kita jaga alam Indonesia supaya kita masih bisa mempertahankan paru-paru dunia tersebut, biar tidak gampang kena sakit paru-paru. Oke, paru-paru aman. Capek. Lebih kurang menit. Nah, ini hutan sini rawan pohon tumbang. Kayaknya foto sanggar, foto sih. Ya teman-teman, di sini banyak pohon salak ya. Nggak tahu ini dikasih jalur ke sana itu diperbolehkan atau enggak, nggak tahu. Jangan coba-coba. Yuk, mari kita lanjut. Hey mas. Ya, cuaca mendung. Perkiraan ada berapa anak mangga ini? Ya kalau tadi saya hitung itu total sekitar ada 10 ya. Kalinya itu nggak tahu kali berapa. Ya kita hampir sampai ini. Kalau ibarat puncak itu pos ya, pos liren. Pos liren ya, pos istirahat. Karena itu sudah ada apa sih nih? Petunjuk arah masjid, arah WC, arah tempat wudhu itu sudah ada. Ayo kita naik, kita lihat. Kita hampir sampai ya, sekitar 150 meter. Itu kalau lurus sudah kelihatan. Ini naik belok-belok jadi nggak kelihatan.
150 meter kurang lebih. Itu masih belum sampai puncak itu. Yo baru sampai masjid. Sampai masjid itu masih berapa pokoknya itu masih naik lagi baru sampai puncak. Ya di sini ada kotak amal, ada 1000 ya. Kalau ada banyak mungkin bisa diambil. Ini pohon pinus ya. Ya setelah sampai atas ini itu tadi primata kera itu tidak terlalu banyak ya, tapi ada burung. Nah tuh ada burung, sepertinya nggak takut. Oh takut. Ya sekarang sudah susah mencari burung seperti ini. Masjid Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ada petunjuk arah ke arah Masjid Bismillahirrahmanirrahim, sama makom Syekh Subakir, makom Sunan Geseng, sama makom Gais Panjang. Itu ada jalur lurus, nggak tahu kemana karena tempatnya ditutup ya. Ditutup. Apa mungkin di sana pernah buat camping atau gimana? Oh ya, di sini tidak boleh camping ya. Jadi arahnya kita belok kanan. Makom Mbah Semar. Ini sih. Isi Bu. Nah, boleh minum. Ini boleh dibuka loh Bu? Boleh dibuka loh. Pertanyaan macam apa Ibu? Sisi kalau Sisi. sisi apa ini? Oh, apa? Jadi Bu, bayarnya Bu. Oke. Oke. Bayaran nanti. Ini Bu. Besok Pak. Gitu, pembuatan dia. 10.000. 10. Oh kali ini. Oke teman-teman, kita habis istirahat, minum. Jadi di atas itu ada warung ya, ada warung. Jika lelah itu bisa istirahat terlebih dahulu. Dan sekarang kita sudah sampai di petilasannya Syekh Subakir. Nah, ini petilasan dari Syekh Subakir, dimana kalau dalam ceritanya itu dulu pertemuan antara Syekh Subakir dengan Kiai Semar itu berada di sini, yang di situ membicarakan tentang apa, pembabatan tanah Jawa. Di sini ada tata tertibnya ya. Tata tertibnya berziarah diharuskan berpakaian menutup aurat dan berperilaku sopan. Itu jika kalian kesini baca sendiri. Setelah ke makamnya petilasan Syekh Subakir, kita akan lurus terus, kita akan menuju puncak karena waktu sudah semakin gelap ya. Mungkin perjalanannya kita santai aja, nggak usah ke susu. Agak mendung ya. Ya. Padahal masih jam. Aduh, mati. Seperti inilah kondisi hutan ya. Kalau kalian belum pernah ke hutan, mungkin ini
gambaran ya 11:21 ya. Kalau sama hutan ya nggak jauh beda, juga nggak jauh sama. Karena di sini cuaca juga nggak menentu, kadang hujan kadang enggak. Nah, setelah ke apa mau petilasannya saya Subakir tadi, kita akan menuju ke makom Kiai Sepanjang. Makom Kiai Sepanjang ini ada tombak apa? Ini tombak yang dikubur ya, saking keramatnya tombaknya. Ini dia penampakan makamnya. Nah, kita lanjut aja karena tujuan kita puncak. Nah, saya sudah bawa kamera sendiri dan saya dikamerai oleh kameramen saya. Ini bentar lagi kita sampai puncak. Mungkin bisa terlihat pemandangan dari puncak, mungkin ya, semoga aja. Karena cuaca juga tidak mendukung, ini sedikit mendung. Apa atau emang di sini buat sejuk atau bagaimana? Mungkin saking berkahnya para peziarah itu, jadi di sini terlihat sejuk. Mungkin ya, di sini Padahal tadi berangkat dari rumah itu teman saya sambat kepanasan. Tapi emang bener kepanasan ya, anjir. Banyak pohon salak ya, tapi tidak ada jalan untuk memetiknya. Pinggir pagar semua. Pagar. Jadi kita tidak bisa memetik salak sembarangan karena juga tidak berbuah. Diganti ora sing wis jelas. Nah, akhirnya kita sampai juga di puncaknya. Banyak pedagang di sini, ada pedagang pisang. Tapi kerannya memilih di bawah. Ramai. Dun Mas. Nggih. Siap. Kira-kira muter rono lho. Ya. Di sini terlihat luas ya. Ada pohon beringin, entah siapa yang menanam di sana. Di sini ada tugu, entah tugu apa ini. Mungkin ini yang bisa dikatakan paku tanah Jawa ya. Ada pendopo. Ini tempat untuk istirahat. Ini ada monumen tanah air satu bangsa. Jadi tanah air menjadi satu, itulah Indonesia. Ini monumen tanah air satu bangsa. Monumen ini dibangun oleh pemerintah Kota Magelang sebagai wujud tanda terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang telah memilih Kota Magelang sebagai tuan rumah penyelenggara Hari Olahraga Nasional ke piro ini masuk pilih. Ke 34 pada tanggal 9 September 2017. Ini dia monumennya. Mungkin kita akan lihat naik ya. Jadi ini monumen baru ya. kurang paham ya. Insinyur Haji Joko Widodo itu
Oh ini nggak baru tapi peresmiannya yang baru ya. Ya di situ ada tiang bendera ya. Mungkin lewat nanti. Lewat Lewat kono. sana ya. Kita naik ke tiang bendera aja yang lebih tinggi. Iki. Ini adalah daftar yang menyumbang Daftar pada daerah tahun yang 2017 menyumbang. itu ya. Nu mau saya video satu-satu juga kalian tidak ingin membacanya, jadi tidak usah. Ya, Mari ra iso ngene ya. Kuwi urung terpencet. wes. Di sini kita akan ke tiang bendera yang tadi saya awal katakan itu, bahwasanya Magelang dulu pernah ngibarin bendera 1945 bulan September itu ya. Ini tiang bendera bukti bahwasanya dulu orang Magelang pun pernah ikut berjuang ya. Kayak 17 Agustus kemarin ya. Dikibar gitu. Harus ya Nah, di itu. sini biasanya sih harusnya seperti itu, setiap 17 Agustus pasti ada upacara di sini. Pengibaran. Entah siapa yang ikut upacara nggak tahu. Ini tinggi ya, hanya terlalu lingkarannya terlalu besar jadi kelihatannya pendek, aslinya tinggi ini. Biasanya ada foto-foto nih mana abi jalan nih nanti. Iya ini kan ya. Ya ini ke sana yang Taman pemandangan Taman Uang. di jalan Mudunin deh. Kurang paham. Engko lek mutun yo. Ih ngerti lah. Kayaknya podo wae lewati kono. Tapi dhewe lebare belok kiri yo. Aku Kiai Kesandung. Ismoyo Jaya. Yo. Ismoyo Jaya. Ya, ini adalah kalau dari petunjuk makam Kiai Semar. Tapi makam Kiai Semar itu di sana kayaknya. Di yang warna kuning itu. Kalau ini itu kalau nggak salah, Enggak salah, emang ini adalah jam matahari itu. Jadi bisa dilihat sekarang jam berapa itu tergantung bayangannya. Kita akan foto-foto dulu di sini. oh dah. Aku Ih, rabar. kayak paham wae sih. Kamu nggak percaya nih, saya kasih tahu. Di sini ada angkanya ya. Di sini ada angkanya, ini biasanya menunjukkan ini jam berapa. Karena kondisinya mendung, nggak kelihatan jam berapa. Medot. Dari Sun ya sini ngono ya. bisa terlihat pemandangan daerah Magelang. Raketok. Iya, rakyat tok. Mungkin foto-foto dulu enak ya. Sing aman. Nek di video ya aja lebokne. Ngomen aku iso karo ceklek ngono lho. Skrek, Nah, skrek. nah. Ben kaya wong tuwa. Emangnya cen ngono kuwi ora ngerti meh kepiye ngono. Heeh. Masa arep ngene iki. Anjay. Oke teman-teman, kita sudah foto-foto di jam matahari raksasa. Sekarang lanjut ke makomnya Kiai Semar.
Jadi sebelum tanah Jawa ini dibabat oleh Syekh Subakir ya, itu tanah Jawa dikuasai oleh pemimpin yang namanya Ki Semar. Ini dia makamnya Ki Semar. Banyak peziarah juga di sini ya. Ya teman-teman, ini dia makamnya Eyang Ismoyo Jati atau bisa dikatakan Semar. Ini ada larangan, Iya, Pak. dilarang merusak, mengambil dan memindahkan benda apapun di pesanggerahan. Jadi ini barang-barangnya tidak boleh diambil, tidak boleh dirusak. Ya. Ini juga tempat sakral ya. Banyak yang meminta wasilah doa. Jadi jika berdoa itu lewat wasilah atau lantaran agar doanya itu bisa sampai ke Yang Maha Kuasa. Salah satunya adalah dengan meminta bantuan kepada Eyang Ismoyo Jati atau bisa dikatakan Kiai Semar. Ya, akhirnya sudah sampai puncak, sudah lelah juga. Nggak tahu ini mau lanjut kemana? Ya nanti kan lanjutkan Kemana? turun ke bawah. Masa naik? Ya info turunnya mungkin di skip aja ya. Ternyata berjalan sambil bikin video capek. Jadi turunnya nanti di skip aja. Oke, masuk ke video kedua. Ya pelan-pelan. Mungkin bisa langsung ke, kalau ada tempat kunjungan mungkin bisa ke saya masukkan ke video ini. Kalau nggak ada ya mungkin ke video besok. Ya untuk info sementara ini beli minuman habis 10.000, WC itu 2.000 tadi ya, dan parkir 2.000, 4.000, total 14.000. Ini belum makan ya, bentar lagi makan berarti. Gini, kalau ada saran tempat, kita kan masih di Magelang ya, yang dekat-dekat dulu di area Magelang bisa DM IG, bukan komentar. Nah iya, komentar. Wah iya aku. Tapi ya itu kalau mau lebih cepat DM IG saya di deskripsi ya, atau DM IG kameramen saya ya. Teman saya, bukan kameramen, teman saya itu juga nanti saya kasih link di deskripsi. Wah. Oke teman-teman, sekarang kita mau makan ya, karena wisata untuk Gunung Tidar sekarang berhenti dulu. Untuk wisata yang lainnya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 ya, jadi tidak ada waktu. Mungkin sekarang kita akan makan, habis makan kita pulang. Ayolah sambil berjalan. Foto aku Pak? Iya lah. Ya, Ben kita. ini rencananya kita akan makan nasi goreng yang menurut sebagian orang itu termasuk nasi goreng yang Favorit ya? Favorit, sedikit recommended ya. Nanti Namanya apa ini? namanya nasi goreng Haji Yatno. Nanti saya share lokasinya ya, saya kasih lokasinya. Untuk perjalanan mungkin di skip aja ya. Sambil berjalan sampai bawah. Karena kami juga mau ngobrol gitu loh, jadi untuk perjalanan sampai bawah dan perjalanan sampai Haji Yatno kita skip aja. Ya teman-teman, ini dia nasi goreng Haji Yatno ya. Ini terkenal dengan enaknya dan porsinya tuh. Satu porsi ini segitu. Ini yang tambah topping ceker. Orang daftar harga. Ini habis sekitar 70. Jangan lupa kalau makan nasi goreng harus pakai cukup. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba pola kayak. Ini baru makan. Porsi spekuli. Rasanya enak ya. Ini saya pesan yang tidak pedas. Tadi pemesanan tidak saya video karena keburu lapar. Masih panas. Yang pengen nanti aku kasih alamatnya. Kalau aku tuting alamatnya di deskripsi maksudnya. Oh ya, sambil makan jangan lupa kalian follow IG aku ya. Namanya @tiem_1. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Jika kalian punya di daerah kalian ada tempat yang sekiranya cocok buat kami main, langsung aja DM IG aku atau di komentar. Kalau ada area dan dulu. Nyantai. Karmu anim lu bersih. Dapat juga. Hah? Sudah.
Ya teman-teman, tadi ya, perjalanan untuk pulang habis 90.000 untuk 3 porsi ya tadi, karena tambah 1 porsi lagi. Jadi untuk total pengeluaran hari ini 390 ditambah 14 tadi di Gunung Tidar, sama bensin tadi pagi ada 30.000 ya. Jadi total 120 ditambah 14, 134 rupiah untuk hari ini. Ya lanjut video besok lah, besok ya ini. Besok insya Allah akan kulineran di daerah Borobudur di samping candi. Nantikan saja videonya ya. Jangan lupa yang belum like, yang belum subscribe. Terus ikuti channel ini sampai channel ini sukses. Anjay. Dan untuk lokasi nasi gorengnya akan saya spill di deskripsi, ada di video juga ada. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.